Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 35 sampai dengan 37. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, tidak mudah kita memahami akan misteri Allah di dalam hidup kita ini. Karena pemikiran kita, pengetahuan kita sangat terbatas bila dibandingkan dengan pemikiran Allah. Tidak mudah juga orang memahami siapakah Yesus Kristus itu. Ya, sebagian orang mengatakan bahwa Yesus adalah memang betul 100% manusia dan 100% Allah. Ya. Sebagian juga mengatakan Allah yang hadir dalam diri manusia. Dan juga dikatakan Dialah sabda yang menjadi daging. Ya. Namun pemahaman tentang Allah Tritunggal kadang-kala itu juga sulit untuk dimengerti bila tidak diterangi dalam iman dan memohon rahmat hikmat dari Roh Kudus. Ya. Ada sebuah kisah yang menarik di mana Santo Agustinus yang begitu luar biasa pandainya, pengetahuannya, dia ingin belajar untuk menjelaskan tentang Allah Tritunggal Maha Kudus. Ya. Dia berusaha mencari makna pemahaman tentang Allah Tritunggal Roh Kudus, itu tidak mudah. Jadi suatu saat dia mendapatkan satu pencerahan di mana dia melihat seorang anak kecil di tepi pantai, di mana anak itu menggali pasir. Di pantai itu dalam bentuk lubang yang sangat besar. Kemudian anak kecil itu mengambil ember, kemudian dia berlari di tepi laut, dia mengambil air laut itu kemudian dituangkan di tempat di mana dia membuat lubang. Ya, dari pasir itu terus dituangkan, dari lari sana dituangkan lagi, lari ke tepi pantai dituangkan terus menerus. Dan waktu itu Santo Agustinus berpikir dan dia memanggil anak kecil itu dan dia berkata, "Hai anak kecil, apa yang kau lakukan?" Dan anak kecil itu berkata, "Aku akan memindahkan air laut itu ke dalam lubang yang kubuat di pasir yang aku keduk itu." Kemudian Santo Agustinus mengatakan, "Engkau sangat bodoh sekali. Bagaimana engkau bisa memindahkan air laut yang begitu banyak itu di dalam lubang kecil yang engkau gali itu?" Kemudian anak kecil itu berkata, "Sama dengan dirimu. Bagaimana engkau bisa memasukkan pemikiran Allah dalam pikiranmu yang kecil itu?" Dan disitulah Santo Agustinus sadar bahwa misteri Allah tidak bisa dipahami dengan pikiran dan akal budi manusia. Bila dipahami, maka Allah itu bukan maha besar lagi. Ya, saudaraku terkasih di dalam Tuhan, kita dapat memahami misteri Allah melalui peristiwa dalam kehidupan kita. Di dalam setiap peristiwa Allah turut campur dalam kehidupan kita. Dan bila kita peka, maka kita akan menangkap pesan Allah dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Dan disitulah misteri Allah akan sedikit terungkap, ya, sehingga kita bisa tahu, wow, begitu luar biasa. Ya, baik. Saudaraku terkasih, untuk dapat memahami misteri Allah dalam kehidupan kita, kita harus mempunyai relasi yang dekat dengannya. Kita memahami Tuhan Yesus bukan sekedar dari sisi manusiawi saja, seperti dilihat dari ia adalah keturunan dari Raja Daud. Tetapi ada yang jauh lebih penting dari itu, yaitu bagaimana Allah yang menjadi manusia,
yang turut dapat merasakan apa yang juga kita alami, sehingga kita belajar menjadi man of God dengan meneladan Yesus Kristus. Ya, saat ini banyak orang ingin bertemu dan melihat Tuhan secara langsung, namun sangat berbahaya bila dia tidak mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan. Karena apa? Bisa tersesat. Rasul Paulus mengingatkan kita di dalam 2 Timotius 3 ayat 10 sampai dengan 17, di mana kita harus mau hidup saleh dalam Yesus Kristus, dan hendaklah berpegang pada kebenaran dan meyakini kitab suci yang memberikan hikmat dan menuntun kita pada keselamatan akan Yesus. Bila tidak, maka kita akan mudah tersesat atau malah menyesatkan orang lain. Jadi perjumpaan kita dengan Allah akan membawa kita pada misteri Allah. Semakin terungkap misteri Allah, maka akan membuat kita akan menjadi takjub dan kita menyadari ya bahwa Allah itu benar-benar menyatakan dirinya kepada kita, dan kita menyadari bahwa kita ini kecil di hadapan Allah. Yang paling mudah kita jumpai Allah di dalam kehidupan kita adalah dalam peristiwa iman melalui Ekaristi, di mana kita menjumpai dalam sabda-sabda yang kita dengar dan kita renungkan, dan kita dapat melihat dan menyatu dengan Tuhan Yesus melalui tubuh Kristus dalam bentuk roti dan anggur yang kita santap. Demikian juga setelah perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus, kita mempunyai tugas perutusan untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran sesuai yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, sesuai dengan yang ada di dalam kitab suci. Kita bisa menemukan misteri Allah tidak selalu dalam peristiwa-peristiwa yang besar dalam hidup kita, namun dalam setiap peristiwa kecil dan sederhana yang kita maknai dengan iman. Maka kita menemukan bagaimana Allah yang menyatakan kuasanya dan misterinya kepada kita. Hal ini dapat kita jumpai ya melalui perjumpaan kita dengan sesama, dengan kesaksian hidupnya yang begitu menyentuh dan mengubah hidupnya. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, yang menjadi refleksi bagi kita saat ini adalah yang pertama, bagaimana kita dapat menangkap misteri Allah dalam hidup kita, dan apa yang kita alami setelah kita menemukan misteri Allah dalam kehidupan kita. Dan kedua, sejauh mana pengetahuan kita akan Allah membawa kita pada pengenalan akan Allah. Lalu bagaimana kita mengalami situasi di mana pengetahuan kita ini sulit untuk menangkap misteri Allah. Dan yang ketiga, bagaimana kita memahami Tuhan Yesus melalui pengalaman hidup kita. Allah menyatakan misterinya kepada kita agar kita menyadari bahwa kita ini adalah makhluk yang mempunyai keterbatasan dalam memahami Allah. Namun Allah tidak akan pernah kehilangan cara untuk menyatakan misterinya kepada kita, sehingga kita semakin memuliakan Allah dan hidup kita semakin berkenan di hadapannya dengan meneladan Tuhan Yesus Kristus. Mari saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita masuk dalam keheningan.
dan merenungkan misteri-misteri Allah yang dinyatakan dalam hidup kita. Dan bagaimana pengalaman tersebut membuat kita semakin mengenal Allah lebih baik dan mempunyai kerinduan untuk mewartakan misteri-misteri Allah kepada orang lain agar mereka hidup mengalami keselamatan. God night Yesus. Shalom. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Amin.